sekali. Capek sekali nih cuci piring dulu kayak gitu. Cuma ini kayak gini aja loh ya, aku gak dibebani cari uang. Teman aku yang di desa itu hebat banget kayak gitu, aku anaknya sudah kuliah semuanya. Maksud aku apa ya, kan dulu kepinginnya teman aku, gara-gara teman aku kan aku mau jadi sarjana hukum li. Aku bilang ibu aku, bu, bu, jadi sarjana hukum itu kayak apa sih, aku kayak gitu. Jadi sarjana hukum itu ya itu apa, sekolah kayak gitu, kuliah setelah SMA gitu. Ya apa nih sih, teman aku tuh dipikir aku wis berada di mana kayak gitu ya, di kaum di kaum jet set. Masih kora-kora ini loh. Kaum jet set. Aduh, nggak apa-apa lah. Lihat aja nanti ya. Aku masih terus berusaha. Cuma berapa sih subscribe-ku itu? Mau berhenti ya? Mau berhenti sih. Mau berhenti aku. Tapi aku masih suka. Pemerahnya bagus banget. Mama, kalau lubang sedikit itu aku nggak suka. Aku belum terbiasa dengan kayak biasanya tuh ya, satunya kosong banyak kayak gitu ya. Terus aku berusaha sih untuk biar nyambung kayak gitu. Padahal ibu rumah tangga ya kayak gitu terus kayak gitu. Kalau nggak bisa bangun pagi aku bingung karena aku bertemu dengan manusia aneh-aneh kayak gitu. Aku ya juga bisa kayak anak kecil kayak gitu ya, bangunnya tuh jam berapa bisa. Aku tuh sebelum ada vlog ini tuh jam 8 aku baru bangun kayak gitu. Jam 8 enggak, Pak suami berangkat kerja itu baru bangun setengah 8, berkurang sekarang ya jadi jam 6. Dulu aku males hidup kayak gitu loh, pinginnya tidur terus beneran loh. Jam setengah 8 kayak gitu ya, aku mau ke sawah mana coba. Tapi kalau kamu misalkan ya udah terjadi pembiasaan itu ya, aku pingin lihat sawah kan, udah kayak gitu lihat sawah kayak gitu. Terus ada jadwal yang udah itu, udah jadwal yang tertentu kayak gitu, udah pasti semangat. Aku tuh masih besok harus ngutang lagi kalau kurang kayak gitu loh. Kalau di desa itu kan ibuku toko ya, jadi ya kalau mau hutang monggo kayak gitu, kadang bantuin dulu masa ibu aku kayak gitu. Kalau yang biayain sekolah gitu kayak gitu loh ya, yang biayain sekolah SMA aja, nggak sampai kuliah, ada yang ke TKI. Ibu aku nggak apa-apa, sawahnya dijual ke ibu nggak apa-apa kayak gitu. Terus ya sekarang aku mah yang utang aku enggak, tapi aku setiap utang tuh kayaknya orang sok kayak gitu ya. Aku nggak pingin utang loh sebenarnya kayak gitu. Nggak pingin, aku nggak cerita warisan sih kayak gitu. Aku mau malas utang. Aku ya nggak pernah malas aku utang, mereka kan aku udah kayak gitu ya. Sopo yang pingin utang tuh sebenarnya aku bener-bener nggak mau kayak gitu loh. Aku pingin semuanya lunas. Aku tak ayo jaluk duit aku, warisanmu mana 1 miliar kayak gitu. Dolan aja mungkin mahal punya kamu apa mahal punya aku kayak gitu. Jengkel. Aku nggak bisa lepas dari hutang, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Aku masih semangat ini. Ya kayak gitu aja, aku masih semangat. Makanku ya aku tekan kayak gitu ya. Yang penting anakku kayak gitu. Bergizi aku gimana? Aku juga butuh energi kayak gitu loh. Aku berebutan makan ya sama suami itu, iya kayak gitu loh. Dulu Pak suami aku heran nih, kenapa kamu aku dadar segitu kamu makan banyak-banyak kayak gitu. Kamu banyak-banyak makan kayak gitu, kamu butuh protein ya, aku kayak gitu. Ya udahlah, namanya rahasia masing-masing. Aku udah mencoba untuk menerima kekurangannya dia kayak gitu. Meskipun ya meskipun ya aku udah biasa, temanku berkilau dari dulu itu udah biasa, tapi pelit banget kayak gitu. Yang ngajak makan aku, kamu nggak makan tau, gimana sih ngumpet makan terus kayak gitu. Udahlah mampir di Rawon Terminal Bungur kayak gitu ya, aku makan. Aku nggak tahu jurusannya apa, aku tanya jurusannya ini, masuk jurusan ini, masuk sini, aku bingung aja.
Aku aku ya bingung ya, temen aku juga bingung, bingung soalnya masuk di mana, kan belum diterima semua. Wis aku kedokteran sama teknik industri, teknik kimia kayak gitu. Kalau nggak diterima aku mau di UPN teknik kimia. Aku udah batin kayak gitu. Aku yang nggak curhat kayak gini di vlog kayak gini vulgar ini karena aku udah punya anak ya, pengalaman 50 tahun aku hidup di dunia itu kayak gitu. Ini masih kora-kora aja. Kamu pingin tahu kayak gitu. Aku nggak tega kalau aku punya mbak lagi kayak gitu. Aku pingin menghapus budak kayak gitu. Gimana ya, ya aku takut bayarannya kurang kayak gitu. Dua, aku takut makannya dia ngempet-ngempet. Pernah aku punya mbak makannya sama kayak gitu. Ambil daging nggak apa-apa, kan sisa-sisa itu ya ada daging kayak gitu, ambil aja nggak apa-apa, makan bersama satu ya, satu meja itu kan makanan kayak gitu, dia di sini aku di sana ya, wes pokoknya nggak satu meja plek kayak gitu, wes makan aja mbak nggak apa-apa. Aku takut kayak gitu, aku kekurangan. Ternyata dia tuh kerja dua, kerja di pembantu, lalu bantu-bantuin aku kayak gitu, terus sama pabrik kayak gitu, pabrik Uvik apa gimana ya aku lupa. Terus mbak kalau gitu kamu nggak usah, aku kerja di pabrik bu, ya wes nggak usah anu aja, nggak usah, aku lupa, orang Madura kan kayaknya. Loh ya aku lupa, nggak usah kamu tiap hari kesini kayak gitu, tapi subuh kamu kesini ya kayak gitu, aku berangkat kamu berangkat kerja gitu ya, kayak bagaimana kayak aku kayak gitu, tapi cuma 3 hari aja kayak gitu, seminggu 3 hari. Nyapu itu, nyapu ya itu aja, aku kotor-kotor biasa lah dikit-dikit, yang penting itu apa ya, nyuci yang paling aku nggak suka itu ya, nyuci kan seminggu 3 kali aku atur kayak gitu. Terus lama-lama aku nggak kuat bu, kalau apa aku bayarannya kurang ya, aku lupa banget ya. Saya gak apa-apa lah mbak, aku pernah 2 kali punya mbak ya gitu. Ya aku pingin kerjanya gini aja, berumah tangga kayak gini, yang penting tuh ada yang enggak. Kalau sekarang ya aku tuntutannya sama anakku, ojo sampai punya hutang kayak rumah beli, kalau nggak bener-bener mampu kayak gitu loh. Soalnya kadang-kadang kalau sudah beli rumah itu kayak aku sangat idealis banget, aku pinginnya pinginnya itu kan anakku, aku dulu dari SMP sekolahku bagus kayak gitu ya, aku maunya ada sekolah agama, maksud aku mau dari SD anakku sekolah agama kayak gitu, udah basicnya aja kayak gitu. Ini yang kedua ini nggak tahu, mungkin aku masih bingung ini, masih meraba-raba ya opo aku ngatasi anak kayak gini, usia 6 tahun masih ngalem kayak gitu, masih manja kayak gitu. Terus aku juga ya kepingin dia deket sama aku kayak gitu ya, apa ya kasarannya ya, dimanja ya, cuma dua kayak gitu loh ya. Ya udahlah, nanti yang penting dekat mungkin ya, dan biaya tidak terjangkau kayak gitu loh, aku pinginnya deket terjangkau kayak gitu. Tapi kok ada, aku perasaanku gimana nanti ya, bismillah aja kayak itu, nanti mungkin SMA dia punya daya saing yang bagus kayak gitu ya, punya daya kompetitifnya bagus kayak gitu. Tetap sportif kayak gitu ya, aku nggak mau anak aku tuh tidak sportif dalam dalam setiap langkah hidupnya kayak gitu. Dia tahu siap, aku nggak menjelaskan siapa dia, pokoknya mama, dia ada pernah tanya, cuman dia itu ya, lucu banget, nggak ada ya anak mah bapak kerja apa, nggak ada. Aku juga kan tahu sendiri bapakku wira swasta ya, petani, punya sawah, punya lahan kayak gitu ya. Masa aku masih tanya lagi kayak gitu, yang nggak aku tahu ya bapaknya kan kerja apa, bidang apa itu. Sampai sekarang anakku tuh nggak ada yang lulusan apa, nggak nggak sampai tanya, udah ngerti-ngerti sendiri kalau lulusan apa kayaknya. Tapi tidak sempat tanya papa gimana dulu sekolahnya, nggak sempat ngomong mungkin ya, aku nggak tahu. Aku kemarin itu anakku dapat oleh-oleh kayak gitu ya, kamu mau dimakan, jangan dimakan, itu oleh-oleh bukan buat kita kayak gitu. buat buat anakku kayak gitu ya, aku minta satu aja, nggak aku udah ya udah kayak itu. Kamu tanya anak berangkat jam berapa, nggak tanya, nggak pernah telepon, sudah ada telepon nggak pernah telepon, gimana pelajarannya, gimana agamanya, kamu nggak pernah tanya. Itu oleh-oleh mau dimakan, jangan dimakan kayak gitu kan. Aku lebih kayak gitu
Kalau orang tua bapakku nggak pernah kayak apa, masih mikir terus dalam hidup itu kayak gitu. Kamu harus ingat, mungkin dia nggak pernah ada reward and punishment ya. Aku nggak tahu ya. Ya mungkin orang tua itu banyak yang ngajarinnya sholat. Kalau ibu aku sejumput lah, sholat iya, pekerjaan rumah iya, belajar iya, ya hasilnya ya setengah-setengah, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak apa, kalau punya uang beli, kalau nggak punya uang ya nggak. Karena ini di sini aku merantau, kebutuhan semuanya jadinya, rumah kebutuhan kayak gitu, kendaraan kebutuhan kayak gitu loh. Gimana sih, kalau nggak penting-penting banget jangan merantau. Seandainya merantau, orang tuanya tuh harus punya apa ya, nasihat lah kayak gitu. Kalau merantau kayak gini-gini harus sabar. Aku kan aku ya wes lah, kalau memang harus nyicil rumah kayak gitu. Sebenarnya dia tuh gak usah nyicil, gak nyicil, nabung aja. Nabung gimana, aku gak kejar-kejaran dengan harga rumah kayak gitu loh. Kan aku kejar-kejaran dengan harga rumah kayak gitu. Ya aku tahan semuanya, tahan makan, tahan jalan-jalan, tahan Runi SD aja aku nggak datang loh. Malu aku kayak gitu. Malu aku, teman-teman SD ku tuh kaya-kaya loh, tak gitu kan. Nggak banyak pikirannya kayak gitu. Nggak datang aku Runi SD itu kayak gitu. Ya untuk teman-teman SD aku ya udah banyak, teman aku yang merantau. Tak tanyain teman SD aku berapa anaknya sekarang, teman SD ku ya ada namanya 5. 5 banyak sekali ya kayak gitu. Ya rezeki kan udah ada yang ngatur kayak gitu. Ya nggak, aku kan juga aku mau 5 itu ya, aku kan diprediksi kayak gitu ya, ini besok anaknya banyak, kebili anak. Terus enak ini besok nasibnya enak kayak gitu kan, aku kayak kursinya kayak gitu loh, aku duduk di kursi empuk kayak gitu, anak banyak gembili. Aku sampai beli primbon lagi ya. Wah, kok ada enggak ya kok anak ini, kalau nggak tahu sakitnya perantauan enggak. aku aku ya tahu, kalau merantau udah tahu di apa, jual warisan sih, mau anaknya kerap ya aku nggak peduli ya. Kalau aku kan semuanya tuh Pak suami, kamu tuh semuanya tuh dipikir, jangan asal beli 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 nanti uang habis pula. Kayak gitu. Wih ya, ngamuk kalau gitu ya. Aduh, aku gimana ini ya. Ya wes, aku gak, kadang aku ya wes kayak gitulah, ada uang darurat ya. Urusan ibu-ibu kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu pegang uang mau kemana sih kayak gitu. Kalau aku loh ya, aku sangat-sangat fokus, apalagi dengan vlog ini, aku berani taruhan loh ya, aku kuat banget kayak gitu ngomong itu. Nggak tahu sampai kapan ya, sampai sampai apa ya, sampai kapan ya, sampai aku ngumpat terus. Sampai aku ngumpat kayak gitu. Nggak apa-apa, ibu aku tuh biasanya dulu ngutangin kayak gitu, sekarang aku jadi eh, apa ya, peminjam sejati. Anak aku tak pinjemin, tak jangan pernah anakku pinjam 10 juta itu kayak gitu loh. Hah, dari mana ini aku uang, aku bayarin kayak gitu, aku bayarin kayak gitu. Nggak apa-apa guys, buat apa sih kamu mungkin jalan-jalan kemana itu, naik pesawat itu mahal kan ya. Nggak apa-apa, tapi jangan lagi ya, jangan lagi kayak gitu. Banyak namanya anak laki-laki itu, dia sebenarnya nggak itu, dek, mama papa dulu itu ada mbak Uti, ada mbak Kakung, mama itu ada warisan. Kalau mama kakak, aku berharap kamu beda dengan jalan mama kayak gitu. Aku akan mempersiapkan ini, aku udah batasin punya anak loh, dan kayak gitu kamu masih mau punya hutang lagi kayak gitu, rumah hutang, mobil hutang kayak gitu. Kalau kadang-kadang kalau sudah kaya, anak itu nggak peduli, mah aku mau nikah lagi, mah aku nggak nikah ya, mau anak bawanya kayak ustadz mah 6 kayak gitu. Aduh, ya nggak apa-apa sih, nanti prinsipnya mungkin pokoknya nanti dolek, nanti tanpa ganggu, kalau nggak ganggu rumah tangga orang lain, nanti anakmu tuh keliaran kemana-mana kayak gitu loh. Masih marah ini, udah dibantuin ini aku.
Nggak ada, aku mau menghapus budak. Soalnya kalau nggak maharnya mahal ya. Mahal sekali, kadang aku kasihan loh kalau cuman rumah segini bisa pulang kan kayak gitu, pulang aku nggak enak nanggung kayak gitu. Aku kalau pulang itu sebenarnya pernah aku ngalami dua kayak gitu, pernah aku ngalami dua ya, ya nggak apa-apalah, supaya nanti takutnya aku nggak takut, nggak cemburu sih, aku nggak cemburu, cuman biaya itu yang aku harus tekan kayak gitu. Jadinya kalau aku bisa kuat sampai umur berapa ya bikin vlog, habis itu kuat-kuat sebenarnya itu apa sih, goreng-goreng iwak asin naik kok. Terong, ikan asin ini loh, ini tidak ada formalin sekarang, aku sudah tahu. Ini ada bandeng, kayaknya masih ada sisa bandeng ya, belum kemakan. Masih ada bandeng. Aduh, bantuin aku cuci piring yuk. Enggak, nggak usah lah, cuma segini udah pakai. Kamu sudah pakai ini, udah pakai ini belum, ini sabun cair ini, supaya tanganmu nggak kasar kayak gitu. Di ke sawah sudah pakai kos tangan belum? Karena kalau kena duri, temanku tuh ada yang suaminya itu meninggal, teman pabrik aku. Mbak, kenapa nggak masuk? Bojoku meninggal, Mbak. Kena apa? Kena durinya bayam. Hah? Kok bisa ya? Aku cerita bapakku, "Bapak jangan ke sawah loh. Temanku tuh meninggal gara-gara duri bayam." Bapak kan udah nggak ada ibu sih kayak gitu. Aku bingung juga, apa nggak ada uang aku kayak gitu. Kok bisa nggak tahu? Bapak aku tuh kalau panen aku dikasih cuma 1,5 juta kalau panen ya, mungkin masih butuh untuk apa? Untuk biaya modal kayak gitu loh. Kan petani itu butuh modal kayak gitu. Aku masih dikasih sih sebenarnya sedikit-sedikit 1,5 juta. Kasihan kayak gitu. Rumah nggak cair, sawah masih bapak yang nanemin. Kalau katanya ibu aku, Li, kalau ada bapak sama ibu, sawahnya bapak kerjakan dulu ya. Iya nggak apa-apa Pak, meskipun aku nggak terlalu mikir aku kayak gitu. Yang penting minta dikasih sertifikatnya aja kayak gitu, yang penting sertifikatnya aja cair berapa, nggak banyak sih ya, lumayan, tapi ya zaman dulu 20 juta ya aku bayarnya setiap bulan kayak gitu. Kartu kreditku lunas, habis itu bisa untuk sekolah anak aku di sekolah yang bagus, kayak sekolah muslim kayak gitu. Islam kok muslim, Islam ya. Udah kayak gitu aja. Banyak sekali ini. Semoga cita-citaku tercapai ya. Banyak sekali apa ya, anak aku nggak kayak aku kayak gitu. Itu aja. Nasibnya lebih bagus, takdirnya lebih bagus kayak gitu. Takdir itu sebenarnya ditentukan nasib. Aku mau sekarang gini aja, aku tanya, kamu mau jadi apa? Mumpung masih perkenalan ya, ta'aruf kayak gitu ya. Nanti tiba-tiba dia kepingin apa ya? Kalau cuman keliling dunia itu istilahnya kan, paling enggak kalau orang Islam itu ya ke naik haji kayak gitu. Sekarang udah paling banyak itu ya, paling banyak itu eh, yang biasanya itu ya ada kan, travel agent dunia kan ada ya, tinggal pilih mana yang mau, apalagi pada teman ke di sana kayak gitu. Dulu punya aku tuh yang kontrakan tuh itu ada di Belanda. Bu, panggilnya aku Bu apa siapa? Tuh adik saya di Belanda. Oh ya, iya Bu, baik banget kan Pak Alek. Pak Alek orang Ambon, Pak Alek sama Bu Alek orang Ambon kayak gitu. Ambon kayaknya, katanya mau dijual Bu. Iya mau dijual, adik saya yang tempatin. Oh ya, aduh aku harus beli rumah ini, aku harus sedih, aku nangis, aku 4 tahun aku pingin kontrak lagi, aku pingin kontrak, aku nggak mau beli rumah, aku nggak mau beli rumah itu kayak gitu. 4 tahun aku ngontrak tuh, mau ngontrak lagi, oke lah nggak apa-apa kayak gitu. 4 terus habis itu banyak sekali rumah dijual di sini. Aku bilang ibu aku kayak gitu, ya udah nanti gimana caranya kalau kamu sudah 4 tahun dia ada dikontrakkan lagi kayak gitu. Ibuku nggak boleh cari kontrakan lagi. Aku nggak, udah gak kepikir ya, aku udah punya baby kayak gitu loh, ngontrak kayak gitu loh. Berat banget, udah mana barangku banyak kayak gitu ya.
Aku cari lah, cari dapat di sini ya udah. Ih lucu sih. Teman aku nih jangan itu aja, jangan muda urban. Ya kalau bisa ya apa ya? Ya banyak di sini, banyak kalau di Sidoarjo ini banyak putra daerahnya yang jadi guru kayak gitu, awalnya guru, mungkin semakin ke sana pegawai bank, PNS kayak gitu, bisa nanti untuk ngejar bulanan tuh bisa kayak gitu. Kalau 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 pinter ya pinter belajar kayak gitu ya, kayak gitu itu amanah, bisa dipercaya kayak gitu, kayak gitu. Namanya nasib kan nggak tahu ya, takdir itu Allah. Kalau kamu terus mengubah nasib 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 nasib, pasti takdirmu berubah kayak gitu. Tapi ada yang tapi jangan sampai mentok-mentok, aduh enggak lah, aku tahu porsi aku kayak gitu kan, kamu tahu. Ya Allah, ya Allah, wis ya.